Hai, nama saya Dianingrum Sari dari Pendidikan Geografi Angkatan 2019. Mari kita simak pembelajaran bencana banjir yang bersumber dari buku Geografi Bencana dan akan saya paparkan melalui video animasi. Apakah kamu tahu apa itu banjir? Banjir merupakan peristiwa terendamnya tanah oleh air di luar batas normalnya. Banjir dapat disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, gelombang pasang air laut, dan pecahnya bendungan. Banjir merupakan kejadian yang paling dominan terjadi. Kejadian banjir menempati posisi teratas dengan persentase 43%. Pada masa mendatang, kemungkinan kejadian banjir diperkirakan akan semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh 3 faktor, yaitu perubahan iklim, perubahan populasi, dan perubahan fungsi lahan. Bahaya banjir. Daerah bahaya banjir dapat diklasifikasikan ke dalam 5 kawasan, yaitu wilayah dataran rendah, saluran, daerah aliran sungai, wilayah pesisir atau garis pantai, dan daerah aluvial. Wilayah dataran rendah memiliki ancaman bahaya banjir yang sangat besar. Di Indonesia, hampir semua kota-kota besar terletak di dataran rendah, salah satunya Jakarta, yang memiliki ketinggian 0 sampai 10 mdpl di atas permukaan laut, yang diukur dari titik 0 Tanjung Priok. Di sebelah utara Jakarta merupakan kawasan pantai sepanjang 35 km yang merupakan tempat bermuaranya 13 sungai. 9 di antaranya merupakan sungai besar yang dapat menyebabkan banjir. Kondisi tersebut yang membuat wilayah Jakarta memiliki bahaya serta mengalami banjir besar di setiap tahun. Kerentanan banjir. Kerentanan banjir di setiap wilayah memiliki variasi yang berbeda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, aktivitas manusia, kondisi sosial ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Mengidentifikasi wilayah yang memiliki kerentanan banjir sangat penting sebagai dasar untuk mengembangkan langkah-langkah efektif dalam rangka mengurangi kerentanan serta meningkatkan ketahanan masyarakat. Kerentanan fisik dan sosial bencana banjir dapat dianalisis dengan menggunakan software ArcGIS. Tingkat kerentanan fisik dapat diklasifikasikan ke dalam kerentanan rendah, sedang, dan tinggi. Salah satu contoh penilaian kerentanan berbasis indikator seperti yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2015 yang menilai kerentanan banjir di DKI Jakarta. Pada peta ini menunjukkan bahwa kerentanan banjir di DKI Jakarta termasuk kategori sedang dengan kerugian ekonomi yang diperkirakan mencapai Rp20.846,2 miliar. Sementara jumlah penduduk terpapar bencana banjir mencapai 10.017.900 jiwa. Resiko banjir. Penilaian resiko banjir dapat dilakukan secara global, nasional, dan lokal. Secara global, salah satu contoh hasil analisis resiko banjir seperti yang dilakukan oleh Meng et al. Pada tahun 2015. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa negara yang memiliki resiko kematian tertinggi terletak di daerah tropis dan subtropis, meliputi kawasan benua Asia, Eropa, dan Amerika. Tingginya resiko kematian di kawasan tersebut dikarenakan negara-negara tersebut memiliki penduduk yang padat serta memiliki curah hujan yang tinggi. Sementara itu, secara nasional, contoh analisis resiko bencana banjir seperti yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada tahun 2015. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang memiliki resiko terpapar bencana banjir mencapai 170 juta jiwa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kawasan yang memiliki indeks resiko tinggi meliputi Pulau Sumatera,
Jawa, Kalimantan, dan Papua. Pulau Jawa memiliki resiko tinggi karena memiliki populasi penduduk paling banyak dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Kota-kota besar di Pulau Jawa seperti Jakarta, Surabaya, dan Semarang memiliki resiko bencana banjir sangat tinggi. Pengurangan resiko banjir. Pengurangan resiko bencana banjir dapat dilakukan dengan manajemen resiko. Manajemen resiko terdiri dari 3 langkah, yaitu analisis resiko, penilaian resiko, pengurangan resiko. Analisis resiko didasarkan pada penentuan bahaya, penentuan kerentanan banjir, dan penentuan resiko banjir. Penilaian resiko terdiri dari 2 bentuk, yaitu analisis persepsi dan analisis pertimbangan resiko. Setelah melakukan analisis resiko dan penilaian resiko, tahap selanjutnya adalah pengurangan resiko banjir. Pengurangan resiko merupakan upaya komprehensif yang terdiri dari 3 langkah, yaitu pengurangan resiko sebelum terjadinya banjir, pengurangan resiko saat terjadinya banjir, dan pengurangan resiko setelah terjadinya banjir. Lalu, hal apa saja yang dapat kita lakukan dalam melakukan tindakan kesiapsiagaan bencana banjir? Sebagai mahasiswa, sebelum terjadinya banjir, kita bisa melakukan 1. Mengetahui zona bahaya banjir di lingkungan sekitar. 2. Mengetahui rute evakuasi di lingkungan terdekat. 3. Mempersiapkan tas siaga bencana yang membuat kebutuhan makanan dan minuman selama beberapa hari. 4. Simpan dokumen-dokumen yang penting di tempat yang aman. Pada saat terjadinya banjir, tindakan yang bisa kita lakukan adalah 1. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat yang tergenang air. 2. Matikan semua jaringan listrik pada saat terjadinya banjir. 3. Siapkan bak penampungan air bersih. Tindakan yang dapat kita lakukan setelah terjadinya banjir adalah 1. Kembali ke rumah setelah ada perintah dari pihak berwenang. 2. Buang semua makanan yang telah terkontaminasi air banjir. 3. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial untuk membersihkan lingkungan sekitar dari sisa-sisa material yang terbawa banjir. Gimana? Udah pada paham kan tentang bencana banjir? Maka dari itu, penting sekali kita mengetahui penyebab banjir hingga cara menanggulanginya agar dapat meningkatkan kesiapsiagaan kita dalam mengatasi bencana banjir. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih telah menonton.